Tes. Shalom semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sampai pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat. Sekali kita angkat pujian dari awal, katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan deeper in love. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord.
Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Kita angkat pujian dari awal. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, katakan ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Oh. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih semangat, amin. Kita masuk gerbang Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasihnya, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Tunggu belum. Bentar ya. Yuk, aja. Mana pun kau kirim dia mana? Oke.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun Dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, saat ku hancur hati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Beri kekuatan dan beri penghiburan, karena ku dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Tuhan, Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kaulah jalan bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam
jaminanku dalam hidupku. Kau berharga. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau berharga bagi Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. buat anugerah-Mu Oh, Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami. Engkau bawa kami dari hari ke hari, semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami semua. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan. Oke. Satu, ayo Kak Kes ya. Satu, dua, tiga. Baik, puji Tuhan semua. Oke, puji Tuhan. Cek sound dulu. Shalom keluarga Yabes. Apa kabar? Baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Oke, kompak. Sarah. Cik, cik. Bunyi di mana ya? Cik 1 2. Gimana suaranya? Oke kah? Sudah oke? Suaranya bagaimana? Kenapa? Berdengung? Yang lah. Gimana suaranya? Sudah? Sudah. Oke, cek lagi ya. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Gimana kabar tulang? Sudah pulang belum? Sudah pulang hari ini, Pak. Hari ini tadi? Sore tadi? Iya, tadi. Oh, Iya, Pak. sudah sehat ya? Ya, Saya agak lumayan. Sehat. puji Tuhan ya. Oke, kita doa terus ya. Percaya anugerah Tuhan, diberikan kesempatan
ya. Justru lebih mantap ya. Baik, sekarang siapa lagi? Shalom Bang Tian, apa kabar? Mana Esther? Shalom tulang, shalom semuanya. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sister lagi latihan Natal tulang. Ujian Natal. Udah dekat Natal ya? Bush. Serunya Natal ini ya. Bulan 8 sudah Natal. Shalom. Kakak Glory mana ini? Kok nggak ada muncul orangnya ya? Dua-duanya lagi demam. Demam. Baik, puji Tuhan ya. Sehat-sehat keluarga Glory. Baik, shalom. Kakak Kesia, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, puji Tuhan. Shalom Tante Heni. Apa kabar? Malam semuanya. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Amin. Yes, yes, yes. Baik. Oke. Shalom semua yang di studio, apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Shalom Bu Tian. Apa kabar? Selamat bekerja. Oke, sudah semua ya? Sudah lewat jam 8 ternyata. Oke. Baik. Sekarang siapa yang baca ya? Kak Kesia dulu ya. Kemana sudah Kak Kesia ya? Sekarang Bang Yabes sudah. Kak Cika lagi ya. Atau Kak Ika dulu, Kak Ika. Kakak Ika sini, Kakak Ika. Semua dibaca. Dari situ boleh juga. Sampai nanti ke belakang lagi ya. Apa? Boleh? Ayo. Tarik. Mic-mu juga gak usah hidupin. Ini aja tarik. Nah, gitu aja udah. Udah kuat. Setidaknya itu memberi pemahaman yang sangat jelas dan sangat tepat tentang bagaimana suasana hati Tuhan pada waktu itu. Apa yang engkau pikirkan sekarang, ketika engkau semua melihat lagi, setidaknya engkau akan mengingat betapa Tuhan pernah begitu berduka karena menghancurkan dunia dengan air bah. Engkau akan ingat bahwa meskipun Tuhan membenci dunia ini dan umat manusia ini, ketika Ia menghancurkan. Tunggu. Oke. Ketika Ia menghancurkan umat manusia yang Ia ciptakan dengan tangannya sendiri, hatinya sangat terluka, bergumul untuk melepaskan, merasakan bahwa Dia tidak memiliki pilihan lain. Merasa Bahwa Dia tidak memiliki pilihan lain dan merasa sulit untuk menanggungnya. Satu-satunya penghiburan baginya adalah keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang. Kerjasama Nuh yang membuat upayanya yang sungguh-sungguh dalam menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Pada saat Tuhan menderita, inilah satu-satunya hal yang dapat mengobati penderitaan. Oke, perhatikan ya. Lewat kisah ini saudara, kita itu memahami watak Tuhan yang sesungguhnya ya. Jadi
mungkin kita tidak pernah menyangka gitu ya. Dulu mungkin kita berpikir ketika Tuhan melaksanakan murkanya gitu, kita berpikir ya sudah dilampiaskan saja gitu. Kemarahan dia gitu. Seolah-olah kita tidak tahu betapa menderitanya dia. Dulu kan kita pernah istilah manusia itu kan ada kan kayak gini. Dimakan buah si malakama itu kan. Dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu gitu. Dua-dua ini kan, itu namanya si buah makan apa? Si malakama gitu, buah si malakama gitu. Ya. Nah, jadi saudara, bagi Tuhan ketika dia melihat pelangi, dia sebetulnya sedang kayak dia mengingat penderitaannya gitu. Gitu ya. Kan pada akhirnya juga manusia itu punya sesuatu, nantinya dia akan bisa merasakan nanti bahwa setiap orang itu akan mengalami apa juga yang akan dialami, yang telah dialami oleh Tuhan gitu. Walaupun porsinya sedikit gitu. Pasti ada gitu ya. Nah, tapi kalau kita sekarang itu kan mungkin bisa kita lihat gitu, misalnya kita lihat orang lain, misalnya kita kehilangan orang tua kita gitu ya. Lalu kita lihat orang tua gitu. Maka kita akan ingat gitu kan, kita ingat orang tua kita gitu. Kita ingat sebentar aja, rasanya kan seperti ada yang mengganjal rasanya. Sulit untuk kita itu mengerti apa artinya penghiburan Tuhan gitu. Iya. Masing-masing kita ngalamin itu. Iya. Saya bisa ungkapkan gitu ya. Nah. Dan kalau Tuhan itu melihat pelangi gitu. Ketika dia lihat pelangi itu, bagi kita mungkin, wah Tuhan tidak menghancurkan lagi gitu kan. Senanglah kita gitu. Coba ingat saudara ketika hidup saudara senang gitu kan. Rasanya gak ada halangan gitu. Saudara tidak akan mengerti kalau suatu saat akan ada kemalangan gitu. Ya. Ketika semua lancar-lancar saja gitu, kita itu ya nggak ada masalah gitu kan. Kita pikir akan terus seperti itu gitu. Tapi dalam perjalanan kita, jadi nanti semakin banyak umur seseorang itu, maka dia akan melihat silih berganti gitu. Ya. Nah. Jadi saudara, bayangkan setiap kali Tuhan melihat pelangi gitu ya. Setiap kali dia lihat pelangi, dia itu ingat kepedihannya gitu. Iya. Jadi selama 120 tahun itu, kalau bagi kita kan kita menghitung-hitung, misalnya kita menghitung hari gitu kan. Selalu kita memaksakan Tuhan datanglah, seperti itu kan. Oke. Nah, bagi mereka saudara, kalau mereka itu, jadi manusia itu berpikir begini, kalau Tuhan sudah datang, lalu saya dijemput, selesailah gitu. Ya kan? Tapi nggak ngerti sih, karena nggak ngerti sih perjalanan Tuhan itu. Makanya egois sebetulnya. Jadi sebetulnya melihat orang-orang seperti itu saudara, sebetulnya Tuhan itu benci gitu. Iya, karena kita nggak mengenal dia gitu loh, nggak mengenal jalannya dia gitu. Bahkan kita menolak penghakiman, kita menolak penghajaran.
Keras kepala kali kita, saudara. Iya. Tahukah saudara, apa saja yang diperhadapkan sama kita, mau apapun itu saudara, Tuhan sudah tentukan loh saudara. Itu jalan yang harus kita jalani. Kalau diperhadapkan kepada kita saudara, kita itu mesti belajar dari sekarang itu, mesti belajar menerima jalannya Tuhan gitu. Mesti belajar saudara. Kalau kita mendengarkan sekarang misalnya, bayangkan dikatakan hanya Nuh lah yang menjadi penghiburan bagi Tuhan pada saat itu saudara. Anak-anaknya enggak, istrinya juga enggak. Hanya Nuh gitu. Nggak ada yang lain. Jadi dia sudah perhatikan hidupnya. Oke. Jadi sepanjang 120 tahun itu saudara, kalau Tuhan, jadi gimana caranya Nuh itu menghibur Tuhan gitu. Nuh itu melakukan dengan taat gitu. Memang Tuhan gak cerita ya sama dia, kepedihan hatinya gitu. Kalau mungkin Tuhan cerita gitu, mungkin dia akan berusaha gitu sekuat tenaga gitu. Tapi Tuhan tidak cerita gitu. Tidak ada kisahnya di sana kita lihat gitu. Tapi untuk masa sekarang kita boleh berandai-andai lah sedikit gitu ya. Tentang, kan sekarang ini kan Tuhan itu menjelaskan dirinya itu tentang dia menampakkan diri sebagai Tuhan yang nyata gitu kan. Apa artinya? Yang nyata bagi kita itu adalah daging, saudara. Artinya kita harus membayangkan Tuhan itu punya perasaan seperti kita. Ya, pastilah gitu. Pastikan kita merindukan apa ya, hal-hal yang indah lah gitu. Oke? Nah, jadi coba bayangkan ketika Tuhan itu sendirian, dia sedih gitu. Mesti saudara berani menerima kebenaran ini ya gitu. Jangan selalu keras kepala gitu, jangan selalu bilang begini, dia kan Tuhan, dia enggak, memang benar seperti inilah kisahnya. Inilah artinya saudara kita mengenal Tuhan. Iya. Kadang kita berpikir itu gimana ya? Tuhan itu pokoknya enak lah, kita pikir kayak gitu. Jadi kadang ketika kita menjalani hidup kita ini egois, terus masa-masain Tuhan gitu. Padahal saudara, tahukah saudara? Dia sangat pedih hatinya ketika melihat manusia itu menderita. Pedih kali rasanya kalau dia itu harus menghukum dan mengajar kita. Tapi tahukah saudara? Di balik semua penghajaran yang kita terima, alasan aja saudara kesalahan kita itu saudara. Sebetulnya kalau kita tahu kebenarannya, Tuhan tak memandang lagi kesalahan kita sebetulnya. Sebetulnya Tuhan gak memandang lagi. Setiap kali manusia datang kepada Tuhan, ayo berperkara, harus berperkara dulu. Dan dia sudah berfirman, walaupun apa yang dibuat oleh manusia itu jahat sekalipun gitu, dia sudah berjanji, bayangin, dia tidak akan menghancurkan bumi lagi. Oke? Jadi saat ini jadi kalau dikatakan kesusahan besar, jadi jangan anggap Tuhan itu enteng-enteng aja gitu loh. Ketika dia mengatakan itu. Jadi jangan menganggap ketika kita itu menderita, sakit apapun, jangan anggap Tuhan itu gak peduli. Tuhan gak bisa gak peduli, dia sangat mempedulikan manusia.
Jadi apalah ini ya. Sorry ya, saya matikan suara ke situ ya. Nanti kalau ada gangguan suara atau apa gitu, kasih tahu lewat chat aja ya, karena saya nggak bisa dengar suara saudara dari sini. Saya matikan. Oke ya. Nah, mari kita lanjut saudara. Oke. Sekarang gini caranya kita belajar ini ya. Perhatikan. Jadi saudara mesti percaya sekarang apa yang dijelaskan, apa yang saudara dengarkan ini, saya itu dengan iman gitu. Ya. Dengan iman menjelaskan kepada saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan singkapkan di dalam batin saya gitu, dalam hati saya gitu. Saya bicara saja gitu. Ya. Nah, jadi kita bebas di sini, saudara. Jadi kan sekarang kita baca firman Tuhan. Lalu kita ikuti firman Tuhan ini. Jadi ketika dikatakan, jadi coba bayangkan ya. Jadi percaya semua perkataan ini, saudara. Jangan disanggah ya. Supaya kita bisa lanjut cerita. Saudara mesti terima aja gitu. Dan jangan pernah takut. Tuhan itu nyata, Dia berdaulat atas semua. Segala hal apa saja yang kita hadapi setiap hari, Dia sudah benar-benar menetapkan dalam hatinya bahwa Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Gitu. Tentu saudara itu tidak kaku. Jadi Tuhan itu, jadi ketika Dia berfirman, kan di satu sisi Dia tidak menghendaki. Tapi di satu sisi yang lain, Dia itu kudus. Dia harus mempertahankan sumber itu kudus gitu. Dia harus mempertahankan sumber itu, dia nggak punya masalah, dia tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Tapi di satu sisi saudara ya, di sisi yang lain, Dia punya kasih yang tidak bisa kita selami. Nggak terselami sama kita. Jadi belajar mengenal Tuhan yang seperti ini ya. Kalau kita itu memang cuek kita saudara. Manusia itu memang cuek, egois memang bawaannya. Itulah rusaknya manusia. Jadi waktu kita nanti memahami ketika kita mendengarkan ini ya. Hanya Nuh yang bisa menghibur Tuhan. Oke, coba saudara ingat. Ketika saudara sendirian dalam menjalani hidup ini. Coba ingat-ingat ya. Oke. Ingat-ingat perjalanan hidup saudara. Ada merasa sendirian gitu kan. Oke. Tetapi tahu nggak? Kesendirian kita itu gampang sekali terobati. Datang saja saudara kepada Tuhan. Dia bukan kayak kita, sibuk gitu. Nah, apa sibuk kita gitu. Dan Tuhan memang juga sibuk sekali gitu. Kalau saudara pernah mungkin menyaksikan kesibukan di dunia ini gitu, Tuhan sangat sibuk lagi gitu. Tapi tahu nggak saudara? Begitu seseorang itu merindukan Dia, di dalam segala kepenatan tubuhnya, gitu, dia bisa melupakan kepenatan tubuhnya. Ingat waktu baru dia mendengarkan kabar kepala Yohanes dipenggal, gitu ya. Jadi ketika kita bercerita tentang Tuhan Yesus, itu juga kita bisa bercerita tentang Tuhan yang di sorga itu. Itu sudah ketetapan Dia. Jadi jangan pisahkan Tuhan Yesus dengan Tuhan yang di sorga.
Ya. Itu mesti saudara pegang teguh gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan ya Yesus itu manusia 100%, jadi tidak mengingat kealahannya, kalau dia itu adalah Allah itu sendiri, wah itu akan tersesat. Itu roh antikris. Iya. Sayang sekali. Oke, itu tertipu. Ya. Nah, jadi ketika dia habis itu, lalu saudara, dia itu pengen sekali cari bapaknya gitu. Oke, lihat ya. Di sorga itu tetap ada Allah gitu. Oke, jadi Yesus itu adalah mewakili, karena dia katakan engkau adalah anakku gitu. Jadi dengan adanya Yesus, jadi Allah itu bisa memahami. Jadi dia bisa memasuki. Kan Allah itu bayangkanlah, dia gak ada siapa-siapa. Dia sendirian loh gitu. Gak ada yang ngerti dia. Malaikat mau siapa pun gak ada yang ngerti dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu benar-benar satu kemajuan gitu. Iya, keren sekali sebetulnya di situ. Ya, jadi ketika dia menjadikan manusia itu beda, ketika malaikat itu beda. Oke, nah lalu saudara, ketika dia mengatakan engkau adalah anakku, pada hari ini aku melahirkan engkau. Oke, itu benar-benar. Jadi ketika dalam keadaan penat itu, perhatikan baik-baik ya. Saya menerangkan supaya kita itu mengerti kronologisnya. Jadi Allah itu kan gak ada siapa-siapa. Kan gak ada yang lebih tinggi dari dia. Ada yang lebih tinggi ya? Ya Allah. Oke. Jadi ketika dia menciptakan Yesus. Jadi beda ya. Jadi jangan saudara, kok Yesus itu Tuhan? Kok diciptakan? Iya, dia ciptaan baru gitu. Tapi mengenai dia buat satu ketetapan. Makanya Yesus juga ngomong, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Dia harus mengatakan semua. Makanya dia menetapkan, anak tidak dapat melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Dia buat ketetapan itu. Iblis godain dia, kamu kan anak Allah, kamu bisa ini, bisa itu. Dia pegang ketetapan itu, saudara. Nah, jadi sering sekali juga memang, saudara, itulah tipuan iblis bagi orang-orang percaya. Ketika menghadapi masalah, dia kan begini, tidak akan terjadi ini sama aku. Aku kan anak Allah, Tuhan pasti lindungi aku. Apalagi kalau orang-orang Kristen itu suka buat itu loh. Jadi mantra-mantra Mazmur 91 itu, saudara. Jadi mantra itu, saudara. Aduh. Kalau dulu iya memang, tapi sekarang gak bisa lagi ke situ. Karena apa? Lihat, Tuhan sudah ada di antara kita. Tuhan itu sendiri loh. Dia maha kuasa, dikendalikan semua loh. Kita mesti tahu itu gitu. Jadi kalau kita mengucapkan lagi Mazmur 91 itu, aduh, kampungan gitu. Karena entah kita menerima yang baik, kita gak boleh menerima yang baik aja. Yang gak baik pun kita harus percaya Tuhan berdaulat di situ. Iya. Itulah artinya mengenal Tuhan.
Iya. Lihat saudara, ketika kita cerita ini ya, perhatikan, Tuhan lagi cerita. Kan pasti ketika kita mendengarkan ini, ketika Tuhan cerita ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita tergugah. Ingat ya, walaupun misalnya dia katakan begini, kan kita kan kayak kasihan lah gitu. Masa sih Tuhan kayak gitu? Lalu kita bilang, oke lah, Tuhan kayak gitu ya. Lalu kita berjuang ingin menyenangkan Tuhan. Tahu nggak? Nggak bisa juga. Ya, ingat ya, tetap nggak bisa. Ada rahasia di situ, saudara. Makanya ketika Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Nggak bisa dijawab. Waktulah yang akan menentukan. Tapi kata-kata itu nanti akan dia ingat terus seumur hidupnya. Sama saudara. Dengan mulai kita mengenal Tuhan, kita mulai mengenal kesendirian Tuhan di sini kan. Dulu saudara, manusia itu memperlakukan Tuhan itu pokoknya bukan Tuhan. Memperlakukan Tuhan itu kayak hambanya loh sebetulnya. Tapi tahu nggak? Tuhan mengikuti keinginan manusia, menjawab kebutuhan manusia. Sebetulnya bukan karena doa-doa mereka, bukan. Bukan karena diperintah-perintah lakukan ini, bukan. Karena memang dia itu Tuhan. Makanya dia memberkati orang yang jahat maupun orang yang baik. Memberikan hujan kepada orang baik dan kepada orang jahat. Makanya lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama. Gitu loh. Lalang itu anak-anak iblis gitu. Itu utusan iblis. Dibakar semua nanti itu. Tapi nanti di akhir zaman. Dan sekarang kita ada di akhir zaman. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus dikatakan tadi ya, baru dia itu rasanya gini loh, ketika dipenggal kepalanya Yohanes itu kan dia pedih hatinya gitu. Mungkin dia teringat. Dia teringat di masa kemarin itu ketika dia suruh anak buahnya datang gitu kan. Apakah engkau yang Mesias yang kami tunggu itu? Aduh, sayang sekali gitu. Dan harapan dia waktu itu Yesus akan datang ke penjara itu. Iya. Bagi dia gampang Tuhan Yesus melepaskan dia. Iya. Dan harapan dia seperti itu gitu loh. Kan Tuhan Mesias. Dia akan pakai kuasanya. Kan dia tahu Mesias itu lebih tinggi dari dia. Lebih hebat dari Yohanes gitu. Yohanes tahu. Dan pada akhirnya dia harus dipenggal. Sedihlah dia kan. Lalu sudah dia mau istirahat gitu. Dia mau berdoa kepada Bapaknya. Oh saudara, Tuhan Yesus itu masih enak dia saudara. Ada Bapaknya. Ya, bandingkan ya antara anak dan bapa. Mesti bisa memperhatikan itu. Jangan bilang ganti-gantian. Masa dia sebentar bapak sebentar anak? Enggak. Dia Tuhan memang bisa seperti itu. Karena kan diberikan hidupnya bapak itu, diberikan kepada anak itu loh, gitu loh. Tapi karena posisinya anak, dia bisa bergantung, dia punya bapak, dia punya pencipta. Jadi benar-benar dikuduskan, Yesus ini dikuduskan.
Jadi saudara, ketika Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah, itu privilege itu saudara. Kalau saudara bisa mendengarkan itu, dan engkau memahami, menyelidiki kebenaran itu gitu ya, engkau akan terpukau gitu. Mungkin jantungmu itu akan berdegup kencang gitu. Oh iya. Makanya saudara, ketika kita itu dihajar gitu, itu berarti berkat yang akan kita terima itu besar sekali gitu. Iya. Gak terukur besarnya. Hidup kekal. Hidup kekal itu saudara, hidup yang berlimpah-limpah. Hidup kekal itu adalah semua pekerjaan Tuhan. Rangkaian pekerjaannya. Sampai selesai pekerjaannya. Ingat saudara, semua kan akan hidup. Tapi coba lihat penderitaan kita sampai dengan hari ini. Coba lihat. Rasanya kan gak sanggup kan kita melewati hidup kita kan. Saya akan ceritakan apa adanya kepada saudara. Memang pada waktu itu benar-benar seperti itu saudara. Iya, benar seperti itu. Enggak itu apa adanya gitu. Dan ketika lewat sehari demi sehari terus gitu, itu benar-benar saya mulai melihat ada satu hal yang Tuhan angkat gitu di dalam diri saya. Iya. Apalagi melewati kemarin yang harus pulang ke kampung gitu ya. Ada satu sebetulnya lonjakan iman, tapi lonjakannya ini sangat sangat smooth gitu. Lancar gitu. Iya. Dan ketika lagi kita menghadapi hal yang ini kalau saya perhatikan gitu ya. Kalau kita bisa hidup sampai dengan sekarang ini, bisa gitu ya. Memang benar-benar karena Tuhan ada. Iya. Karena memang benar-benar secara diam-diam Tuhan menyediakan segala sesuatu. Iya. Bukan berarti kita ini anteng-anteng aja, enggak juga. Itulah, bayangkan kalau kita itu menerima hidup yang kekal. Yang saya katakan tadi kan tentang Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara, bukankah Tuhan Yesus itu sedang masuk dalam diri kita? Iya. Puji Tuhan saudara, kita ini jadi hamba aja. Atau jadi umat Tuhan lah, sederhananya gitu. Tapi sebetulnya menjadi umat Tuhan pun, atau menjadi pelaku pelayanan saja pun sebetulnya sudah sangat tinggi sekali. Iya, maksudnya begini. Itu anugerah. Anugerahnya gimana? Karena tahukah saudara, ketika panggilanmu tinggi, engkau gak sanggup. Seperti yang saya katakan tadi saudara. Dulu kan saya gak tahu. Ketika dipanggil keluar, saya pikir ya sudah pelayanan, saya mau hidup jujur, saya mau ini gitu. Saya mau benar-benar gitu. Iya. Kalau enggak ngapain saya mau tinggalin itu saudara. Enggak lah. Kalau itu yang saya kejar gitu, enggak mungkin lah saya mau tinggalin posisi yang kayak gitu. Enggak mungkin lah. Sudah enak-enak aja kok tinggal ini kok. Enggak mungkin saya tinggalin itu. Tapi tahukah saudara, seiring dalam perjalanan, rasanya saudara, Tuhan itu kayak buat gitu. Kayak malu saya di hadapan Tuhan. Di situ kan saya bilang kan,
Saya tidak mengerti. Kalau gereja ini bisa tahan sampai 3 bulan, saya tiap hari lewat situ. Itu mimpi saya, bayangan saya. Saya akan bisa bicara dengan Bapak itu. Ingin menceritakan tentang penemuan saya akan Tuhan. Tapi kalau saya lihat belakangan, aduh sudah jauh sekali. Akhirnya saya biarkan saja. Ya, puji Tuhan kemarin masih sempat bicara dengan ibu itu gitu kan. Sampai akhirnya dia meninggal. Puji Tuhan lah. Ya kan? Tapi sekarang dia menderita mungkin. Wah, sudah dibawa-bawa dia saudara. Itunya ya. Alatnya itu saudara. Ya, dia masih bisa hidup. Jadi saudara, ketika sekarang Tuhan memberikan kepada kita, dia menerangkan kepada kita saudara. Dia saudara, penerangan ini saudara sebetulnya harusnya bisa saudara masuki gitu. Karena kita juga mengalaminya. Iya. Jadi Tuhan itu sangat hati-hati sekali saudara. Ketika dia mau melakukan sesuatu. Dia sangat hati-hati sekali. Jadi ketika kita itu jadi pelaku pelayanan pun sebetulnya itu sudah makasih Tuhan. Gak usah coba-coba inilah, coba-coba ingin bersaing dengan yang lain gitu. Apa kamu sanggup minum cawan yang harus aku minum? Celutuk pula mereka, sanggup katanya. Oke lah, makanlah. Makanya dia dengarkan firman, memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Mereka gak tahu konsekuensinya. Karena kan Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi tahukah saudara, di saat yang sama, ketika mau mundur pun, ketika mau mati pun emang bisa mati. Tuhan itu roh, seperti yang kita ceritakan sekarang. Oke? Kan dia roh. Berarti kan roh itu kan dikatakan hidup yang kekal. Berarti kalau seseorang, misalnya rasul-rasul itu, kalau sudah mati pun dia kan tetap rohnya ada. Iya kan? Kalau rohnya ada berarti berpikir juga dia kan? Eksis kan? Kalau seseorang eksis kan karena dia berpikir. Aku ada karena aku berpikir. Nah, gitu kan? Itu boleh tingkar kayak gitu. Kalau aku gak berpikir, aku gak ada katanya kayak gitu. Maka dia latih terus dirinya berpikir. Itu boleh tingkar. Oke? Nah, jadi ketika Tuhan cerita sekarang, kan Tuhan itu nyata sekarang ceritanya. Berarti sama mereka juga itu ada kalau kita ngomongin kan. Gak perlu kita terlalu pikirkan lebih dalam. Yang sekarang kita pikirkan diri kita aja, pengalaman kita aja lah. Bukankah ketika saya cerita itu semua saudara, bukankah saya seperti lanjutan daripada orang-orang itu? Iya kan? Bukankah mereka itu semua awan saksi? Bukankah mereka berharap? Bukankah semua mereka yang ngomong tadi itu? Ya kan? Ayo, ngomong aja. Iya. Kamu bersyukur kamu masih bisa ngomong gitu. Kamu masih dikasih kesempatan hidup. Iya, nanti satu saat kita akan kumpul, kita akan cerita, kita bersekutu. Tapi sekarang engkau bisa cerita, membuat kami ini bisa eksis semua. Iyalah, ketika kita cerita tentang Nuh, kita bahas gitu kan. Oke? Kan bagaimana caranya bisa saya ngomong? Itu kan karena saya yakin. Karena saya berpikiran secara sederhana. Kalau enggak, manalah bisa saya ngomong semua sepanjang lebar tadi itu? Mana bisa? Saya ngikutin kronologisnya. Saya ikutin cara Tuhan berpikir. Iya. Dia sendirian. Lalu dia kasih pekerjaannya yaitu
Dia menjadi Tuhan. Ya kan? Yahweh pun gitu juga, saudara. Mana mau Yahweh itu nggak bisa mewakili semua. Mana bisa? Jadi gue katakan, oh namanya Yahweh. Enggak, itu masih terbatas. Itu Tuhan di zaman Taurat. Jadi salah satu bagian itu Yahweh itu gitu. Sama Yesus juga begitu. Dan sekarang Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Dia nyata sekali. Apakah Roh Kudus tetap ada? Tetap dia ada. Tapi nggak bisa dia menyimpang itu. Nggak bisa. Kalau kita tulus mencari Tuhan, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, pasti kita akan dipuaskan. Itu firman Tuhan. Kalau hati kita murni, hati kita tulus, kita pasti melihat sorga. Pasti kita melihat Allah. Itu yang kita alami. Ya. Ayo saudara. Coba bayangin saudara. Siapa rupanya yang layak? Mana ada yang layak? Saya juga mana bisa menerangkan ini semua. Gak bisa. Kalau Tuhan gak kasih kepercayaan, kalau Tuhan gak bekerja dari awal, kan Tuhan juga yang membuat sehingga seseorang itu bisa menarik Tuhan kan. Iyalah, kalau gak Tuhan memimpin dari awal hidup saya, manalah bisa sampai sekarang. Iya kan? Emang bisa misalnya ketika saya keluar gitu, kalau dia gak menjagai, gak memberkati, gak menolong, emang saya bisa bertahan hidup apa? Kalau bukan Tuhan yang mempertemukan dengan istri saya, emang bisa apa? Iya kan? Kan kita lihat, saya sudah lihat semua jalan-jalan itu. Sekarang, ayo ditanya lagi kepada diri saya gitu. Oke, setelah kamu menerima semua anugerah itu, bagaimana caramu membalaskan? Mungkinkah itu percuma? Gak mungkin kan? Ketika kamu mendengarkan tadi yang tadi, masa kamu egois? Masa kamu juga gak mau? Masa engkau gak pedulikan diriku? Aku sudah cerita kayak gitu. Masa kamu diam aja? Masa kamu gak bereaksi? Oh, Tuhan kayak gitu ya? Beneran ya? Oh ya? Harusnya kan kayak gitu kayak kita kan, harapan Tuhan kan? Masa ketika dia cerita kayak gitu, kita diam aja kayak patung gitu, gak punya perasaan. Berarti kita gak punya hati nurani dong. Berarti kita gak percaya, berarti kita lebih sibuk sama hidup kita dong. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa itu sedang menampakkan diri di antara kita. Kita serius gak mendengarkan dia? Nah, jadi ketika kita itu dalam posisi umat Tuhan gitu, sudah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau kita bisa hidup, kita bisa bekerja, kita bisa ini. Aduh, puji Tuhan. Ada orang ketika dia sudah dipanggil Tuhan duluan dalam melayani dia menjadi hamba Tuhan, gak bisa lagi dia kerja. Iya. Oh saudara, mungkin saudara ini saudara, ketika kita sudah buat pelang itu saudara, pelang CGBI Tembesi Center itu saudara, udah jadi. Tahu nggak? Sebelum membuat itu, tahu nggak?
Kejadiannya masih aman-aman semua. Tapi bayangkan ketika buat itu, dimulailah perjalanan itu. Dan tahu gak saudara? Sampai hari ini saya takut untuk masangnya. Cuman lah itu. Iya loh saudara. Enggak, bukan karena gimana. Enggak. Sama kayak dulu saudara, ketika saya itu disuruh Tuhan yang full time itu saudara. Ya kayak gitulah. Iya kan? Iya. Artinya gini. Ketika Tuhan bawa kita, ketika Tuhan pilih kita, aduh, nggak ada yang layak sebetulnya, nggak ada yang bisa. Tapi kalau kita kembali, kita pikir kita ciptaan, emang siapa kita bisa menolak panggilan Tuhan? Disitulah kita saudara. Kadang ketika kita ingat itu saudara, iya Tuhan, aku pengen mengasihi Engkau, mana bisa Tuhan? Iya gak bisa. Tapi syukur kepada Tuhan saudara. Dia menunjukkan pekerjaannya di antara kita. Iya. Iya. Dia bisa cerita, misalnya kita cerita, ini bisa rasanya membuat kita terharu mungkin. Tapi juga dia bisa bilang kayak gini, sudah, ayo dulu makan, oke jangan lagi dulu. Dia pulang ke tempatnya, nah gitu kan. Dia biarin lah kita. Wah kalau dia terus ini sama kita bicara juta, mana kuat kita saudara. Mana kuat kita mendengarkan. Makanya dia hanya pagi-pagi, lalu petang juga. Makanya kadang kalau kita cerita sama anak kita, kalau sudah serius, aduh, gak mau dengerin. Karena wah, ya memang dia masih mau hidup ini semau dia. Iyalah, menggali kita paksa, orang dia masih anak-anak. Biarinlah. Tapi begitu saudara, kita mulai mengerti ketika dia terangkan ini saudara. Disitulah kita saudara bersujud gitu. Tuhan. Iya Tuhan. Mau lari pun mana bisa. Iya. Kalau mau bilang kayak gini, ih Tuhan ngapain? Dah dulu aku jadi hamba Tuhan kayak gitu. Mana bisa juga. Mana bisa. Tuhan gak pernah paksa saya kok. Itu kan mengalir aja dulu. Apakah saya gak menikmati privilege menjadi hamba Tuhan? Oh saya menikmati lah. Iya loh. Dihormati sekali kan jadi hamba Tuhan. Iya loh. Apalagi ketika pelayanan kemarin itu yang bisa doakan orang segala macam itu. Mana takut saya sama siapa. Mana takut gitu. Bahkan Tuhan bilang, mau di hadapan presiden pun engkau tidak boleh takut. Gitu saya saudara dulu. Iya. Tuhan tunjukkan pula itu. Ada pas pampres pula waktu itu kan. Yang keluarganya gitu saya layani gitu. Berarti itu mungkin. Tapi kau nggak boleh takut. Di hadapan orang paling pintar sekalipun. Di hadapan orang paling kaya sekalipun engkau nggak boleh minder. Iya, itu kan privilege gitu. Tapi begitu sekarang dalam perjalanan, ada tapi ingat saudara, disinilah kita melihat pekerjaan Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan, dan kita benar-benar akan mengalaminya. Saudara nanti saudara nggak tahu ya, kapan nanti semua saudara sadar gitu. Iya. Saudara akan benar-benar mengingat segala perkataan ini. Iya, ada yang saudara lihat. Ada yang saudara dengarkan. Iya. Nanti ketika saudara mengalami ini, kalau saya kan, saya nggak melihat saudara. Guru kita saya lihat dulu saya bangga sekali kan, tapi
Ternyata dia terus, padahal Tuhan sudah bilang sama dia, udah berhenti mendoakan orang. Dia gak berhenti-berhenti. Akhirnya ya muridnya terus mendoakan orang lah. Kalau bukan dulu karena Tuhan bilang, hambaku Musa sudah mati, sekarang engkau, katanya. Oh, arti beda sekali loh saudara, antara Musa dan Yosua. Beda sekali. Beda sekali. Yosua gak dihargai dia. Makanya dia buat ketetapan gitu. Mereka sangat bangga sekali dengan Musa. Iya, makanya praktis. Ya dari firman Tuhan inilah saudara, puji Tuhan kita melihat firman Tuhan ini. Iya. Tapi mau sampai kapan? Mau kapan? Apakah saya pernah berjumpa dengan orang itu? Tidak. Iya. Gak jumpa dengan orang itu. Tapi sekarang, bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sungguh kita mengalaminya. Iya. Bagaimana saya menerangkan kepada saudara, enggak ada yang nakut-nakutin saya. Enggak ada. Tuhan juga enggak nakut-nakutin saya. Tuhan kayak mandangin gitu. Iya. Saya percaya sekali Tuhan yang menerangkan. Bayangkan, yang perempuan Sirofenisia itu aja bisa punya iman kayak gitu. Iya loh. Kalau kita dari nenek moyang kita sampai kita, wah kita itu sudah terus bertumbuh. Ya. Jadi ketika saya membayangkan Tuhan yang berbicara, ketika saya mengatakan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menampakkan diri, wah mungkin orang itu sudah lepas dari ketakutannya gitu. Orang yang bisa ngomong kayak gitu. Iyalah. Tapi saudara sudah melihat orang yang jelas bicara terus kayak gitu. Jadi nanti suatu saat ketika engkau bicara dan engkau mengalami hal yang sama, disitulah kata-kata saya teringat terus kepada saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku engkau memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia akan mengingatkan kamu kepada semua perkataan yang pernah kuucapkan kepadamu. Dan itu nyata saudara. Makanya saudara, umur 90 pun ketika Yohanes ada di Pulau Patmos itu, dia masih bisa mengatakan kayak gini, aku mendengarkan suara yang pernah dulu aku dengarkan. Suara Tuhan Yesus loh. Itu sudah 50 tahun, 60 tahun loh ceritanya itu. 60 tahun sudah berlalu. Tapi dia masih ingat suara Tuhan Yesus. Iya. Misalnya bapak saya baru meninggal 25 tahun yang lalu. Apakah misalnya kalau saya dengarkan suara, bisakah kira-kira saya kata, itu suara bapakku? Kira-kira kayak gitu. Bisa nggak? Coba. Itu karena apa saudara? Itu karena memang Yohanes sudah makan Tuhan Yesus tanpa sadar. Iya. Waktu itu dia belum sadar saudara, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Belum benar-benar sadar, tapi dia menuliskan kata-kata itu. Sampai dia menuliskan kitab Yohanes itu saudara. Oh dia kagum sekali. Iya. Dia menulis itu saudara dengan hebat sekali dia menulisnya. Kan kata-katanya itu semua dalam sekali saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu dia datang kepada umat kepunyaannya. Tapi umat kepunyaannya
tidak menerima dia. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberinya privilege untuk menjadi anak Allah. Bayangkan semua firman itu semua sudah hidup dalam kita. Bayangkan terus saya khotbahkan itu dulu. Ketika saya baptis orang, kamu dengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan berkata, engkau adalah anakku. Iya. Itulah pertumbuhan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, semua kata-kata saya akan diingat oleh anak-anak kita ini semua. Akan mereka ingat. Iya. Tinggal semua perkataan itu. Iya. Memang rasanya di depan mata kita, saudara, masa kesusahan besar itu. Iya. Rasanya sudah di depan mata. Tapi ingat tadi, saudara, sedangkan di zamannya Nuh saja dulu, itu sudah sangat memilukan hatinya. Oke? Sehingga sampai dia buat pelangi itu. Oke? Bayangkan sekarang kesusahan besar di depan mata kita. Mau kita bilang apa? Berarti kan dia harus mempersiapkan dirinya. Kalau kita mau bilang sekarang, dia harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi yang di depan. Mungkin kita pikir ya udahlah, mati-matilah. Karena kita belum mengenal kasih itu. Gampang aja. Sekarang kan kalau kita melihat segala bencana kayaknya udah biasa kan. Kadang kita nggak tahu lagi. Sudahlah, toh semua orang akan mati kok. Tapi sekarang bayangkan, ingatan Tuhan itu segar. Berarti kan dia harus melewati kan. Berarti gini, dengan iman kita bersama-sama dengan Tuhan melewati masa yang sukar ini. Ya. Mau tidak mau, saudara, kita mesti memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, rindukanlah dia. Biarlah kiranya hidup Tuhan berlimpah-limpah. 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 Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah menolong kami. Engkau telah memimpin kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan.